Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang, Pansen. Ya, baik silakan kita langsung mulai saja ke kelompok satu. Atika silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada perkuliahan kali ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022, kita melaksanakan perkuliahan kita secara Zoom meeting yang akan dipandu oleh moderator kita. Moderator kita kali ini adalah Stephen Lim yang sedang berkuliah di semester 6 batch 2019 di Universitas Agung Podomoro. Saya, Atika Agustin, sebagai host menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator. Kepada Stephen Lim, saya persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terutama saat menghadapi badai pandemi ini ya. Terima kasih juga kepada Kak Atika yang telah mempersilahkan waktunya. Tak lupa juga kita semua perlu mengucapkan terima kasih karena atas rahmatnya kita semua bisa berjodoh dan dikumpulkan di pertemuan perkuliahan ini, walaupun dalam sesi online via Zoom ya. Semuanya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali perkenalkan saya Stephen Lim yang akan memandu sesi perkuliahan spesial pada kesempatan siang hari ini. Di sesi perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang startup di bisnis konsultan SNI ya teman-teman semuanya. Berbicara soal startup, tentu setiap calon entrepreneur itu punya harapan ingin menjadi atau membangun startup yang mampu bersaing terlebih di era digital yang syarat akan persaingan ini. Namun nyatanya para calon entrepreneur masih bingung dalam menyusun strategi bisnisnya, masih sulit dalam menentukan model bisnisnya. Nah, buat para calon entrepreneur yang masih kebingungan dan kesulitan, nah pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Pemateri hari ini ialah Bapak Rifai STMT. Beliau saat ini sedang bekerja sebagai tenaga kependidikan Laboran Arsitektur Podomoro University, sekaligus menjadi auditor internal tim gugus kendali mutu dan tim Satgas COVID-PU. Selain itu, beliau juga berpengalaman menjadi junior arsitek, quality control arsitek, hingga inspektor arsitek di berbagai macam proyek besar di Indonesia, serta aktif mengikuti beberapa organisasi hingga saat ini. Oke, pada sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20-30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab bersama moderator, lalu ketiga ada sesi tanya-jawab dengan para peserta, dan terakhir ada sesi foto bersama. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, saya persilahkan Bapak Rifa untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya juga berterima kasih untuk Pak Hansen diberi kesempatan untuk sharing ya. Pak, sharing tentang startup bisnis yang saya jalani dari tahun 2019 sampai sekarang. Nanti saya akan ini lebih ke sharing aja ya. Jadi nanti yang mau tanya silakan, kita berbagi pengalaman aja bagaimana ide atau bisnis itu berjalan. Nah, ini saya izin untuk screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, sebelumnya selamat siang. Di sini saya akan sedikit sharing bagaimana memulai bisnis dari startup design and build. Ya, awalnya konsultan arsitek, jadi saya merambat ke design and build. Jadi desain ya dan bangun juga ya. Nah, di sini tujuan dari startup bisnis ini untuk membangun ide-ide kalian nih wirausaha, calon-calon wirausaha muda untuk merangkap di
bisnis bidang konstruksi. Lalu nanti apa saja yang saya akan bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah bisnis perusahaan. Lalu saya akan bercerita tentang bagaimana mendapatkan suatu proyek. Ya, lalu proyek yang sudah berjalan di design and build seperti apa? Lalu bagaimana menghandle proyek tersebut? Lalu di sini tantangan dalam bisnis konstruksi itu seperti apa? Pesaing kita dan lain-lainnya. Nah, ini intinya adalah 4 item dari startup bisnis konstruksi yang akan saya bahas. Nah, sebelum memulai bisnis, kita akan beralih ke sejarah perusahaan. Nah, sebelum mulai bisnis itu, di pikiran saya pada saat itu tahun 2018. Di tahun 2018 itu saya belum punya pengalaman. Saya waktu itu masih kuliah, masih melanjutkan studi di teknik sipil. Karena saya melanjutkan dari arsitek ke teknik sipil. Di sini saya memutar, pada saat lagi menyusun tesis itu nyoret-nyoret kertas, mutar pikiran, saya pengen punya bisnis. Tapi pada saat itu saya tidak punya pengalaman. Ya, lalu saya tidak punya modal juga. Saya resiko gagal itu besar pada saat memulai bisnis. Lalu saya juga tidak punya waktu, karena pada saat itu saya kuliah dan bekerja. Nah, jadi ide bisnis itu udah mulai pada saat saya menyusun tesis di tahun 2018. Tapi keinginan kuat terus menyelusuri saya untuk terus kira-kira apa ya, mulai bisnis seperti apa ya? Karena kita memulai bisnis seperti ya yang paling rendah aja, misalnya bisnis cilok atau apa, itu pasti pakai modal, ya kan? Kalau di sini mulai bisnis tanpa modal itu seperti apa? Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita bisa? Nah, itu selalu menjadi pertimbangan untuk memulai sebuah bisnis, ya. Lalu di sini pikiran konsep bisnisnya itu mulai jalan, ya. Dari tesis itu kan, kalau tesis itu kadang lagi pusing nih, saya stop dulu deh, saya fokus ke apa lagi nih, lihat bisnis. Oke. Di bisnis itu kita harus memiliki keinginan apa sih yang ada di pikiran kita itu untuk memulai suatu bisnis. Lalu kalian juga harus mulai membuat riset pasar. Nah, pada saat itu saya juga diajarkan tentang penelitian, lagi senang-senangnya penelitian. Ya udah, jadi sekalian saya membuat riset pasar. Riset pasarnya itu apa nih? Karena saya bidangnya teknik, berarti saya harus meriset sebuah pasar di bidang konstruksi. Nah, lalu pola pikir saya lanjut ke target pasar. Target pasarnya siapa? Apakah wirausaha? Apakah pengusaha juga? Apakah penjabat nantinya? Ataukah ibu rumah tangga atau siapa? Lalu saya harus punya perencanaan dan harus punya tujuan. Ketika membangun sebuah konsep itu, dari keinginan itu harus ada rencana dan tujuan. Misalnya ketika membuat sebuah bisnis, kita mempunyai rencana. Oke, kita batasin dalam waktu 5 tahun atau dari 3 sampai 5 tahun. Apakah bisnis kita berhasil atau tidak? Jangan dilihat dari dalam waktu dekat. Kalau dekat itu tidak, kalau saya rasa keberhasilan itu tidak bisa dibuat dalam waktu dekat. Harus ada jangka waktu. Ya, saya menargetkan 3 sampai 5 tahun. Lalu saya harus punya tujuan. Tujuan saya apa nih ketika mulai bisnis? Karena saya ingin menampilkan bahwa sistem bisnis saya itu bisnis yang pertama bilang konstruksi. Konstruksinya konstruksi apa? Nah, lanjut lagi di sini. Pertanyaan, mengapa ingin berbisnis? Nah, pada saat itu saya lagi senang-senangnya dengan bangunan ramah lingkungan. Ya, sampai saya masuk ke salah satu asosiasi, yaitu Ikatan Ahli Bangunan Indonesia. Itu saya mempelajari karena saya penasaran dengan bangunan hijau. Lalu adanya peluang. Nah, karena saya sudah mendapatkan basic dari teknik arsitektur dan teknik sipil, nah di sini saya sudah mulai melihat peluang konstruksi. Nah, saya di arsitek belajar desain, sedangkan di sipil, alasan saya melanjutkan sipil itu untuk saya bisa berhitung. Karena arsitek itu jarang nggak banyak yang bisa berhitung untuk volume dan harga satuan. Kebanyakan mereka pola pikirnya adalah desain, konsep, dan penerapan pada lingkungan sekitar. Ya. Lalu di sini pengalaman.
Nah, di sini saya hanya membawa pengalaman dari industri, yaitu dari konsultan arsitek. Yang terakhir saya di kontraktor. Nah, di kontraktor itu saya dipaksa untuk menghitung. Makanya saya melanjutkan studi sipil itu dari pengalaman saya bekerja di kontraktor. Karena saya mikir konstruksi itu bidangnya luas sekali. Ya, lalu keinginan mencoba. Nah, di saat itulah saya mulai ada keinginan untuk mencoba dari keempat pilar ini. Saya punya mencoba nih, maju enggak ya? Tapi kadang surut, maju atau enggak nih? Maju enggak ya? Nah, itu ada selalu di pikiran ketika berbisnis. Yang penting adalah kita punya keinginan yang kuat. Lalu di sini perhitungan bisnis saya memperhitungkan bisnis dari waktu, time. Waktu saya gimana? Freelance. Artinya bisnis saya ini adalah bisnis freelance. Ya, yang hanya bisa di-handle di weekend. Lalu di weekday itu saya bekerja, yaitu Senin sampai Jumat. Artinya jam 8 sampai jam 5 itu waktu yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya pekerjaan tetap. Lalu adanya level project. Saya mau main di level project mana nih? Apakah level rendah, high class building, bangunan tinggi, interior, landscape? Karena konstruksi itu luas. Lalu di sini menggunakan perangkat yang ada. Kebetulan saya sudah punya laptop sendiri. Lalu software udah ada ya minimal AutoCAD lah atau SketchUp untuk animasi dan 3D. Lalu tidak menggunakan modal. Artinya ketika kita memulai bisnis, yang ada di pikiran saya kan termasuk orang awam pada saat itu. Saya tidak belajar kewirausahaan, saya hanya belajar dari beberapa rekan-rekan atau buku. Ya, jadi di sini tidak menggunakan modal itu dalam arti pikiran saya adalah tempat, harus punya tempat. Ya, harus sewa tempat, harus punya karyawan. Itu kan langsung pikirannya luar, langsung global. Enggak, ini saya yang kecil-kecil dulu aja. Dimulai dari hal rendah. Lalu mencoba sendiri. Intinya kita handle sendiri dari membentuk agar untuk karakter perusahaan. Jadi ketika kita mencoba sendiri, disitulah nanti ada alurnya. Jadi nanti mengalir membentuk sebuah karakter perusahaan. Jadi perusahaan kita ngarahnya kemana nih? Sesuai dengan permintaan dari para klien dan rekomendasi dari klien. Itu kan menambah dari ide dan inovasi kita dalam berbisnis. Lalu di sini ada rencana bisnis. Nah, saya tadi memulai ide bisnis itu di tahun 2018. Saya mulai melaksanakan sebuah research, wawancara, interview, dan studi. Kemana? Ke lingkungan sekitar kita. Teman, ya, lingkungan sekitar tetangga. Atau kita lagi eskul atau apa, kita kenalin aja, kita ngobrol. Kira-kira kalau misalnya gue bikin bisnis konstruksi, gimana ya? Mereka pasti akan menanggapi. Sharing-sharing aja. Lalu di tahun 2019 itu saya punya rencana itu, pikiran saya adalah mendirikan bisnis. Nah, tapi belum ada bisnis apa nih yang saya pilih. Belum ada gambaran. Lalu tahun 2020-2022 saya harus bekerja sama dan kolaborasi. Karena ketika kita menjalankan bisnis nggak ada yang namanya sendiri. Pasti ada kolaborasi atau kerjasama. Lalu di tahun 2022, artinya 3 tahun dari 2019 ke 2022 itu saya harus punya paten legalitas minimal CV. Ya, karena ini akan melihat dari siklus proyek dari 2019 ketika mendirikan hingga mendirikan sebuah CV. Nah, itu harus tegas tuh, harus jelas alurnya. Nah, tentunya di situ kita harus membuat research. Nah, bagaimana membuat riset dan memilih bidang bisnis? Di sini tuh bidang bisnis itu banyak. Karena saya fokus di konstruksi, ya udah bidang bisnis itu ya saya globalkan di konstruksi. Nah, konstruksi itu misalnya ada bendungan, ada airport, terus juga ada bangunan, ada infrastruktur dan lain-lain. Nah, saya fokus di bangunan karena basic awal saya adalah building. Nah, building apa adanya? Kontraktor, desain dan build, konsultan arsitek, ada di supplier bangunan juga, ada taman landscape, ada interior design. Nah, ini saya kumpulin nih bidang apa aja bisnisnya nih. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pemilihan 3 bidang. Nah, saya memilih 3 bidang ini berdasarkan dengan ketentuan dari pengalaman saya. Yang pertama saya ada pilihan satu adalah konsultan arsitek. Ya, di sini saya memilih konsultan arsitek sebagai bidang bisnis. Untuk saya adalah karena ilmu saya adalah arsitektur. Nah, berarti kalau arsitektur bernyambung dong nih.
Lalu saya melanjutkan tadi ke teknik sipil, berarti kontraktor. Masih bingung nih, ada dua nih, jadi konsultan ataukah kontraktor. Lalu apakah gabungan dari arsitek dan teknik sipil, design and build. Nah ini peluangnya banyakan mana nih? Terus saingannya seberapa banyak? Nah saya cari lagi, saya melakukan research. Nah saya dari titik, nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari titik tempat tinggal kita. Misalnya tempat tinggal saya di Bintaro, Tangerang. Dalam radius 10 km itu saingan kita siapa saja dari konsultan arsitek. Kita data karakteristik konsultan dan proyeknya, udah berapa lama. Misalnya si arsitek dari misalnya Ridwan Kamil, dia itu memakai bangunan-bangunan yang ramah lingkungan. Oke, kita taruh, kita list, kita masukkan. Berarti totalnya berapa? Nah itu banyak. Ya, jadi konsultan arsitek di sekitar dari radius 10 km itu banyak. Ada bangunan tinggi, ada yang handle khusus bangunan tinggi, lalu ada yang bentang lebar, ada yang real estate. Nah, itu karakternya beda-beda. Lalu kontraktor, kita sekarang cari kontraktor. Ya, dari radius 10 km, ini bisa kita survei langsung di Google, bisa kita juga nyari di pameran-pameran. Karena pada saat itu, 2019, belum ada pandemi. Jadi, exhibition itu masih ada. Kadang pameran Indo Build atau Mega Build itu sering banyak kontraktor. Nah, di situ kita bisa lihat ciri khas dari kontraktor dan proyek. Lalu kita juga lihat masa berdirinya. Jadi udah berapa lama, udah berapa tahun. Lalu juga di sini kontraktor apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, kebanyakan ada interior, ada building, ada engineer kontraktor, dan lain-lain. Lalu design and build. Nah, saya mengarah ke design and build. Saya cari lagi design and build, ternyata sedikit. Nah, kebanyakan desain and build itu untuk interior, seperti kitchen, seperti borongan interior. Wah, ini kesempatan saya nih, saya udah melihat peluang bisnis nih. Wah, kalau saya ngambil desain and build, oke juga nih. Ya udah, jadi saya bungkus di desain and build yang sedikit. Itu yang saya ambil. Nah, lalu level project, saya mau main di level project mana nih? Nah, saya harus tahu dulu. Kalau saya main di level kawasan dan bentang lebar, itu kalau untuk izin nantinya izin IMB atau apapun itu pasti menggunakan SKA utama. Artinya pengalaman lebih dari 10 tahun. Sedangkan saya nggak punya pengalaman itu. Lalu di bangunan tinggi, walaupun project saya bekerja kebanyakan handle bangunan tinggi, tapi tetap harus memiliki kualifikasi. Ya, kualifikasi khusus. Misalnya kayak SKA-nya apa? Nadia biasanya. Lalu bangunan sedang dan bangunan rendah. Nah, ini yang saya bisa main di rendah dan sedang. Tapi saya balik lagi ke waktu. Apakah saya bisa handle kalau untuk bangunan sedang? Sedangkan saya hanya punya waktu di Sabtu dan Minggu dan malam. Nah, akhirnya keputusan saya adalah bangunan rendah. Ya, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, kos-kosan. Karena saya balik lagi ke kapan saya bisa handle dan manajemen waktu. Jadi alasan saya memilih level project itu bangunan rendah karena waktu. Karena saya hanya bisa handle di bangunan tingkat rendah. Karena kalau udah masuk ke sedang, tinggi, dan kawasan itu mau nggak mau di hari weekday itu harus meeting. Harus ada meeting project atau apapun. Karena itu progres tetap jalan. Ya. Lalu di sini akhirnya saya memutuskan, oke, saya dapat nih. Udah ada arahnya kan, design and build. Ya, design and build dengan visi misi ya untuk rumah tadi. Lalu untuk penerapan ya sesuai peraturan lah. Lalu build-nya efisiensi dan juga ramah lingkungan. Karena tadi saya sukanya ramah lingkungan gitu ya. Jadi dari hasil 2019 saya memulai bisnis di bidang konstruksi yaitu design and build yang saya fokuskan pada bangunan rumah tinggal. Nah, ini jadi udah ada gambaran kan. Lalu di sini udah dapat kita udah punya peluang bisnis di design and build. Tadi udah dari itu udah membuat konsepnya, udah dapat, udah melakukan research. Lalu apa selanjutnya yang kita akan lakukan untuk mendapatkan sebuah klien? Di sini adalah logo perusahaan, tanda pengenal. Ya, ini sangat penting sekali, logo perusahaan dan tanda pengenal itu sangat penting sekali. Ini untuk yang akan dikenal oleh orang, masyarakat. Ini hal yang penting. Ketika kalian sudah memutuskan untuk, oke, ini pilihan saya bidang konstruksi, design and build untuk rumah. Logo perusahaan, ciri khas, kartu nama, tanda pengenal. Lalu ada sertifikasi SKA.
kita punya SKA lebih bagus. Biasanya itu kalau di perkuliahan kita juga sudah dibimbing untuk mengarah ke SKA juga. Biasanya ada sertifikasi khusus sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, kebetulan saya waktu itu masih punya SKA muda, ya, karena saya proses media itu di tahun 2020. Lalu sosial media ini sangat penting untuk branding. Nah, tujuannya untuk mendapatkan sebuah klien. Nah, ini adalah awal new business dari sebuah design and build untuk mencapai sebuah project. Lalu akhirnya saya membuat sebuah, ya oke, kecil-kecilan lah logo, ya tanda pengenal, logo yang CEO-nya saya sendiri, lalu tujuannya adalah design and build, lalu projectnya adalah untuk rumah tinggal, lokasinya adalah di Tangerang. Lalu setelah ini bagaimana? Buat kartu nama. Nah, tanda pengenal. Kartu nama ini satu harus ada logo. Logo itu penting sekali. Nama perusahaan atau pemilik. Iya, nomor HP, email, alamat sosial media. Cantumkan di sini. Sebar kemanapun ketika kalian sedang mengikuti sembara, ketemu orang, ini ya bisnis saya, ini ya. Kartu nama itu penting. Ya, mungkin kalau sekarang pandemik lebih ke sosial media kali ya. Kalau dulu masih pakai ini, saya masih menyebar. Terus juga rajin-rajinlah mengikuti kegiatan aktivitas sosial di masyarakat atau dimanapun, atau asosiasi. Sebar-sebar sebagai tanda pengenal. Ya, tembus, syukur-syukur tembus. Ya, intinya kita udah branding. Kita membranding dulu. Ya, lalu di sini sosial media Instagram. Ya, tujuan posting di sosial media Instagram itu untuk portofolio kita. Lalu untuk promosi, branding dan bukti karya, mencari klien, mendapatkan kerjasama. Biasanya kalau klien itu, saya mau bangun rumah dong, tapi udah ada project yang udah dibikin belum? Karena klien itu memastikan bahwa kita benar-benar bisa menghandle project tersebut. Nah, di mana sih bisa melihat? Biasanya klien itu kebanyakan nanya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai fresh graduate atau baru lulus, kita nggak punya portofolio, pakai tugas kuliah. Tugas kuliah dulu, ngerjain apa, kalian buat semenarik mungkin, kalian masukkan di Instagram, ini loh, saya pernah menghitung, misalnya menghitung bangunan rumah 2 lantai dengan budget sekian. Ini kamu masukkan aja portofolio untuk apa proyeknya, perhitungan RAB, masukkan. Lalu desain ini, masukkan. Dari situ kan, itu adalah salah satu nilai jual. Nantinya kalau sudah ada dapat klien, tembus, ya udah itu kita bisa ganti ke project yang real kita. Itu jadi mulai dari karya-karya yang kita miliki, dari hal kecil yaitu tugas kuliah atau penelitian bareng dosen atau lainnya juga. Nah, untuk step kedua itu adalah mendapatkan project. Nah, di sini bagaimana sih kita mendapatkan klien ketika sudah membuat sebuah tadi kartu nama, sudah membuat sosial media, sudah branding, kita harus aktif. Kita udah mulai aktif. Kita harus aktif dan konsisten. Yang pertama itu kita harus promosi ke orang-orang terdekat. Udah bangun portofolio, ke saudara, ke kakak, siapapun, sahabat, teman, bilang, ini loh proyek gue, ini loh perusahaan bisnis saya, ini loh perusahaan bisnis saya, tolong dong, ini kalau mau bikin saya, gitu kan. Lalu tunjukkan kemampuan dan konsisten. Ya, bahwa bidang kita adalah bidang design and build. Proyeknya rumah tinggal, jangan kemana-mana dulu. Kita fokus di design and build dan rumah tinggal. Ya, jangan melenceng misalnya, oke, saya bisa interior, jangan. Karena kalau kayak gitu nanti jatuhnya konsep kalian beda. Fokus di design and build dan rumah tinggal. Ya, lalu berikutnya adalah membaur dan aktif kegiatan dengan siapapun, dengan beda bidang, beda ilmu atau asosiasi atau apapun, silakan kalian membaur. Ya, bentuk link, buat link, cari link, siapapun itu. Lalu sosial media. Sosial media ini kita mulai aktif di sosial media, promosi. Yang tadi saya bilang adalah kalau tidak ada karyanya, masukkan karya tugas kuliah. Karena itulah tugas yang kalian bikin. Ya, lalu berkolaborasi. So, ya. Lalu jika ada tawaran kolaborasi, misalnya ada teman, gue udah dapat nih, ada teman-temannya minta bangun, tapi dia nggak bisa, tapi dia menyuruh kita. Intinya kita berkolaborasi kan. Ya, dari rekan itu ambil,
Karena itu kesempatan selama itu masih di bidang yang kita rencanakan, yaitu desain and build rumah tinggal. Ya. Lalu di sini adalah siklus mendapatkan klien. Yang tadi saya bilang kita langsung promosi ke sosial media, lalu kita membuat desain template atau desain logo atau apapun, lalu kita merancang strategi, lalu ada manajemen perusahaan. Nah, biasanya strategi kita siapa nih? Misalnya ketika kita lingkungan sekitar kita, tetangga kita terlebih dahulu. Oke, kita misalnya lagi jogging, ketemu tetangga, ngobrol-ngobrol. Oke, oh saya sambilan loh Pak, biar freelance. Misalnya bangun rumah atau renovasi rumah. Ya, dari percakapan itu lama-lama nanti tetangga atau lingkungan sekitar akan menyebar. Oh, dia sih bisa tuh bikin. Nah, itu strategi kita bagaimana ketika kita jogging, kita bertemu orang, tetangga, atau badminton atau apapun, itu atur strategi kalian. Lalu setelah itu atur manajemen, lalu mengatur manajemen perusahaan. Itu sangat penting ketika kebetulan saya di sini masih sendiri. Waktu pada saat itu 2019 masih sendiri, jadi ya manajemennya yang mengatur saya sendiri. Jadi segala macam nantinya administrasi dan juga meeting segala macam itu masih saya handle sendiri. Lalu proses untuk mendapatkan klien itu bagaimana? Ketika sudah mendapatkan klien, misalnya dapat nih klien, pasti dia itu akan survei. Misalnya, ini ada rumah, jadi saya punya rumah nih, saya mau renov, tolong dong survei. Nah, kita survei meeting, ketemu. Dia akan jelaskan bla 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 apa saja yang akan direnov. Nah, si klien nembak, saya mau renov dengan budget maksimal 100 juta. Bisa nggak? Tapi saya minta ini. Kalian jangan bilang ya dulu. Kalian bilang, saya ukur dulu, hitung dulu. Karena kita baru. Jangan kita bilang ya, kita hitung, kita rugi, ya wassalam. Kayak gitu. Nah, jadi harus diperhatikan dulu. Kalian jangan bilang iya. Kalian bilang, baik, saya survei dulu dan saya ukur dulu. Setelah itu kalian buat penawaran. Setelah saya ukur, wah ternyata bisa nih 100 juta dengan apa yang diinginkan. Ya, oke, buatlah penawaran. Lalu si klien lalu kita membuat kontrak, jangan lupa. Membuat kontrak bahwa ada perjanjian tertulis. Nah, kontrak udah di DP. Kalau udah di DP, langsung bikin. Langsung mulai desain. Ya, jangan belum di DP, dia udah tangan, kalian bikin, jangan. Harus sesuai perjanjian, misal DP 30%. Nanti kalau udah mulai bangun, masuk ke 50%. Oke. Lalu sampai ke mulai membangun. Nah, ketika memulai membangun, saya kan desain, ya kan? Lalu bagaimana saya mendapatkan harga? Di sini ketika membuat sebuah penawaran itu saya sudah mendapatkan berkolaborasi dengan mandor, pemborong. Ya kan? Karena saya kan basicnya bukan pemborong. Belum ada. Jadi saya koordinasi dengan pemborong ketika membuat sebuah penawaran harga. Pak, kita diskusi, saya punya budget sekian. Tapi saya nggak bilang 100 juta. Ya, karena kan kita juga mengambil untung. Ya, karena kita harus keuntungan kita terlebih dahulu. Kita bilang ke kontraktor, sekian Pak. Kita punya sekian dengan ini. Bapak sanggup nggak? Ambil ini. Pekerjaannya apa saja? Yang kita sudah bikin, ya udah. Kita kasih ke pemborong. Nah, pemborong itu oke, udah. Kita udah booking. Kita ikat dia. Karena udah di DP tadi, udah kita ikat. Udah kita laksanakan sesuai dengan schedule dan tahap pembangunan. Lalu setelah itu schedule misalnya 1,5 bulan renov, oke selesai, langsung checklist dan serah terima. Nah biasanya tuh setelah serah terima klien oke, itu kita masih kasih garansi 3 bulan. 3 bulan garansi itu dalam arti kayak contohnya ya retak atau bocor misalnya, atau keramik bangun. Nah itu kan kita tidak tahu, itu bisa jadi pada saat tahap pelaksanaan konstruksi itu pasti terjadi. Ada aja terjadi seperti itu, ada yang enggak, ada yang iya. Nah tapi selama 3 bulan itu kita ngasih asuransi itu ke klien. Pokoknya sampai 3 bulan kalau ada misalnya retak rambut atau apapun itu kita masih bisa handle. Jadi ketika kita membuat penawaran itu, saya udah buat pokoknya ini untuk asuransi selama 3 bulan. Ya, itu udah saya ini kan, udah saya list dan saya pisahkan
sebelum saya kirim ke kontraktor atau pemborong. Ya, jadi udah ada siklus penawaran yang dealnya. Ya, hingga checklist dan serah terima. Lalu step membuat penawaran bagaimana? Bagaimana cara saya mendapatkan sebuah fee? Sedangkan saya nggak ada pengalaman bisnis. Bagaimana saya memberi harga? Bagaimana saya mendealkan sebuah project? Nah, ini saya sebelumnya mencari harga bayaran fee untuk desain and build itu ada di Ikatan Arsitek Indonesia. Yang untuk desain, lalu saya juga survei ke lingkungan sekitar, ke pemborong, ke material, ke standar dari SNI, lalu juga branding di sosial media. Biasanya sosial media itu banyak sekali penawaran, misalnya harga per meter sekian untuk desain ini, itu ada sekali. Nah, dengan harga ini biasanya itu sesuai dengan pengalaman, sertifikasi, dan kualifikasi masing-masing. Ya, bahkan dari konsultan arsitek itu ada yang menghargai 10.000 sampai 250.000 per meter persegi, tergantung kualifikasi. Itu untuk desain. Lalu untuk borongan biasanya berkisar dari, ya bisa dimulai dari 3 juta per meter atau lainnya juga. Nah, itu tergantung dari pemborong ngasih harga ke kita untuk bekerja sama. Ya, jadi sistemnya di sini saya yang megang kendali dengan klien, lalu saya yang mencari pemborong, kerjasama pemborong sendiri, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Tapi saya yang bisa menghitungnya. Desain dan build-nya udah saya hitung. Tinggal saya cari pemborongnya. Nah, di situ saya mainnya. Nah, lalu bagaimana mendapatkan harga material? Biasanya saya survei dulu nih. Sebelum saya dealkan harga, itu biasanya saya ke survei dulu. Misalnya lokasinya Depok. Oke, toko material sekitar Depok tuh siapa aja? Di mana aja? Nah, supplier bahan bangunan juga biasanya akan ngirim sampel. Lalu ada juga analisa harga satuan pekerjaan SN itu seperti apa. Lalu di pameran, seminar itu biasanya ada produk-produk terbaru terupdate. Nah, itu juga harus kita simpan untuk berinovasi nantinya. Nah, ini step-step dari saya mendapatkan sebuah harga material. Ya, jadi kadang saya mikir, saya udah hitungnya dari supplier bangunan murah memang. Ya, biasanya dari pabriknya. Tapi kalau dikirim ke kita itu sama aja kayak harga toko material. Nah, saya lebih milih ambil toko material. Karena kalau ada apapun bisa ditukar langsung lebih dekat dan waktu lebih fleksibel. Ya, kalau di supplier kalau tukar nanti takutnya dia di perjalanan ada kehalang apa, cuaca atau apa, ya saya lebih milih yang dekat di toko material. Ya, kalau perbandingannya tidak terlalu mahal. Gitu. Jadi saya benar-benar menganalisa sebuah harga material untuk borong. Jangan sampai kita tiba-tiba rugi. Ya, jangan. Jadi kita harus memperhatikan step-step dari material. Ya, ini juga penting pameran dan seminar itu untuk update kita, update tentang material, tentang terbaru. Biasanya kalau pameran seminar itu akan menampilkan produk-produk terbaru. Lalu apa saja sih yang diinginkan klien? Nah, ketika tadi sudah mendapatkan proyek itu dan juga wawancara ke teman-teman, sharing teman-teman, itu rata-rata orang pengen renovasi karena rata-rata udah punya rumah. Misalnya rumahnya udah rumah lama. Saya mau renovasi dong. Nah, tapi ubah tata ruangnya sama bangunannya. Nah, ini yang biru itu yang paling banyak keinginan klien. Ya, klien bukan klien aja, tapi beberapa yang saya wawancarai atau diskusi bareng. Lalu kedua, bangun baru. Bangun baru biasanya dia ingin rumah yang simple, tidak terlalu mahal. Ya, karena tadi target saya adalah rumah tinggal dan rumah tinggal. Ya, saya tidak main di bangunan sedang. Saya masih membangun di rumah tinggal. Lalu gambar IMB. IMB ini penting untuk ketika kita membangun bangunan baru dan juga renovasi. Kadang untuk mendapatkan izin. Biasanya kan kalau lagi renov itu ada aja yang iseng. Kendala-kendalanya tuh banyak yang iseng. Seperti apa? Preman. Ya, kadang juga kita ditamperin kelurahan. Ya, walaupun kita udah punya izin tetap aja adalah beberapa preman atau warga sekitar. Ya, itu juga kita harus pikirkan. Lalu ada gambar arsitektur. Biasanya ini yang banyak diminta itu ada gambar perancana, soft drawing, dan detail arsitektur. Ya. Lalu ada pemborongan desain and build, itu biasanya ada desain,
rencana, IMB, RAB, arsitektur, MEP, dan struktur. Nah, ini masih untuk rumah tinggal. Nah, ini akhirnya saya masuk ke proyek yang saya jalanin, yang sudah jalanin dari 2019 ke 2022. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke schedule saya 2019. Ya, tadi ini adalah bulan pertama sampai ke 12. Awal saya mendapatkan ide bisnis itu di bulan ke-1 Januari dan Februari, yaitu di saat saya lagi tesis. Lalu saya melakukan riset itu di bulan ke-1 dan ke-3 sampai ke-3. Itu lama. Karena kan di ambang-ambang galau atau apa, ya maju nggak ya gitu. Lalu mulai desain perusahaan itu di bulan ke-3 dan sampai ke-5. Nah, itu lumayan lama karena pada saat itu saya ada sidang tesis. Lalu mencari klien itu dapat di bulan ke-5 dan selesai di project pokoknya saya mencari di bulan ke-5 sampai ke-8, lalu dapat di bulan ke-6 sampai 10 itu ada beberapa project, lalu lanjut lagi project selanjutnya. Nah, itu sampai 2022. Nah, itu jalan terus sampai 2022. Walaupun ada kadang kalau ketika dapat project itu dapat banyak, tapi saya balik lagi, saya bisa handle nggak? Karena kan saya sini adalah sistemnya adalah Sabtu Minggu. Ya, tapi kalau lagi nggak ada project, sepi gitu. Ketika ada, ketika enggak, yaitu resiko dari satu bisnis. Nah, ketika kita nggak ada, ya disitulah kita mulai membranding sosial media lagi. Lalu di sini project-project start saya adalah dari 2019 saya memfokuskan pada start design and build, yaitu renovasi rumah. Lama-lama berjalan nih, ya kan? Lama-lama berjalan 2019 ada permintaan pembangunan baru, ya renovasi dan pembangunan baru di 2019. Oke, saya masih bisa saya handle. Tiba-tiba permintaan Pak orang-orang itu dari 2019 sampai 2020 ada minta taman rumah. Tolong dong borongin sekalian taman rumah. Saya bilang ya udah, saya langsung cari studi literatur, studi apa. Saya nggak bilang tidak karena ini masih satu project, kecuali beda project, masih satu project rumah. Ya udah saya ambil. Lalu tiba-tiba ada permintaan masjid atau bentang lebar. Nah, saya balik lagi. Masjid ini saya sanggupnya adalah desain. Ya, oke, terima enggak? Nah, pada saat itu saya terima, pada saat itu saya tidak ada project. Jadi akhirnya saya terima masjid bentang lebar. Nah, lama-lama keinginannya semakin besar. Keinginan klien ternyata wah semakin besar ya. Ternyata dari mulai rumah jalan sampai ke seterusnya itu ada beberapa project. Taman bisa di handle, bentang lebar bisa naik, lalu interior juga, permintaan interior banyak sekali, jujur. Saya akui permintaan interior paling banyak. Tapi satu hal lagi adalah basic. Saya belum ada basic interior. Jadi itulah yang saya belum bisa handle. Tapi ada rekan yang menawarkan kerjasama, itu banyak sekali. Nah, tapi balik lagi adalah legalitas. Ya, semakin saya ambil interior, semakin legalitas itu harus kuat, harus didirikan. Nah, tapi kan saya harus punya target. Target saya apa? Dan waktu juga. Nah, ini juga ada permintaan rehabilitasi gedung kantor. Nah, itu juga saya ambil. Kalau masih di desain, saya ambil. Tapi kalau untuk pelaksanaan yang beratnya, ke lapangan atau perhitungan yang detailnya, itu saya skip dulu. Karena saya fokuskan, oke, yang saya ambil, desain and build itu yang fokus rumah. Yang lainnya boleh, tapi desain. Oke, ini adalah gambaran dari portofolio project yang saya handle dari 2019 hingga 2022. Ini adalah project pertama, yaitu renovasi. Nah, ini adalah project renovasi saya. Ini klien itu baru beli rumah, kebetulan dia ini PNS Kementerian Keuangan. Ya, dia tiba-tiba punya uang 100, pindah ke Bintaro. Lalu punya uang 100 juta. Itu rumah tua. Terus dia minta, tolong dong renovin saya, ganti depan, model minimalis, model apa. Terus juga dalam saya mau hangat, suasananya hangat dan tidak terlalu gelap, ya sedang. Terus juga saya ingin jemur di atas lantai, di ducting, ya. Lalu kamar mandi ubah semua, saya pengen ada air panas, air dingin, dan shower. Ya udah saya hitung, cukup. Ya udah saya dealkan.
Nah, ini prosesnya, proses konstruksinya, saya buat konsep dengan rumah tumbuh berbasis greenhousing. Nah, ini saya ganti lantainya parket. Karena waktu itu saya dapat ketika saya searching membuat branding di sosial media itu dapat supplier parket dan dia murah. Kita kasih diskon, ya udah saya pakai, saya kasih ke klien saya. Langsung klien saya oke, mau. Akhirnya saya ganti parket lantainya. Lalu ini ruangannya tadinya pendek sempit. Plafonnya saya bobok, saya ganti indirect agar ruangan tersebut jadi luas. Nah, ini terus saya kasih ruang baca karena dia hobi membaca. Saya tambahkan, saya majukan ruang baca. Terus saya kamar mandinya juga saya sesuai dengan konsep yang diinginkan. Nah, ini adalah goal pertama saya project. Nah, setelah ini saya branding tuh ke sosial media, saya searching. Ketika saya publish project gambar hasil akhir, itu responnya sedikit. Tapi ketika kita mengasih harga, misalnya ini borongan 100 juta, itu langsung responnya banyak sekali. Tiba-tiba ping, saya mau dong renovasi, tapi harganya ternyata renovasi nggak mahal ya, segini ya, saya mau dong kayak gini. Itu ada. Ketika saya mencantumkan harga 100 juta renovasi, itu banyak sekali yang komen di Instagram. Saya mau dong rumah saya juga kayak gitu, tapi dengan budget ya maksimal 100 juta. Nah, ketika saya tidak mencantumkan harga, itu ya responnya biasa aja. Kayak, oh itu project. Tapi ketika masuk harga, ya udah, berarti mereka udah tahu, oh ternyata renovasi itu bisa bagus, tapi nggak murah. Tapi dengan harga yang terjangkau. Ya udah, ya ini balik lagi tadi, kerjasama dengan beberapa supplier. Ketika kita taruh di sosial media itu, supplier akan kirim misalnya supplier keramik atau lantai atau cat itu akan ada. Lalu ini lanjut ke project rumah baru. Nah, itu nyamber tuh. Ketika saya udah bikin, lalu tiba-tiba ada tetangga. Akhirnya saya bikin bangunan hemat energi bergaya arsitektur Bandung. Ya, ini tata ruangnya saya pakai Feng Shui. Ya, dia bilang, saya tolong bangunkan rumah maksimal 1 M. Ya udah, akhirnya saya bangun dengan total 950 juta. Nah, ini waktu itu ownernya adalah pegawai Kedubes Brazil. Nah, ini dia langsung borongan terima jadi. Pokoknya saya desain dan borongan itu sekaligus di-handle, tolong. Ya, dia penunjukan langsung. Nah, ini dia gara-gara ngelihat proyek yang saya kerjakan renovasi kemarin. Nah, itu langsung nyamber. Udah, akhirnya saya bikin konsep, saya udah hitung, bla bla bla, sesuai permintaan, dia oke, udah kita bangun. Nah, ini masih lanjut lagi. Ini yang tahapan konstruksi yang tadi. Ya, ini umum ya. Kurang lebih ada finishing dari sampai serah terima. Lalu ada juga renovasi rumah. Nah, karena proyek banyak adalah renovasi rumah. Ya, ini lokasinya di Tangerang. Ya, ini dia desain RAB dan IMB. Lalu ini juga ada renovasi rumah. Ya, ini di Bogor. Ya, dia juga desain RAB. Ini kalau nggak salah 75 juta. Ya, jadi dia ingin membuat ingin kelihatan rumahnya itu besar dan megah dan agak tertutup. Ya udah, akhirnya saya buatkan seperti ini. Lalu ini ada renovasi rumah juga. Ya, ini renovasi rumah kecil dengan depannya 3 meter. Saya pakaikan indirect biar lebih luas dalamnya. Ini ada pegawai bank, dia fokus di desain dan RAB. Lalu ini yang sedang berjalan tahun ini ada renovasi rumah, kliennya adalah PNS PUPR, ini lokasi di Bogor. Ini desain dan RAB. Ya, dia jadi borongan, pokoknya terima jadi, ya ini penunjukan langsung. Jadi hanya merubah beberapa fasad sama beberapa ruangan, bobok ruangan di belakang. Ya, ubah pagar juga. Lalu ini adalah gambaran IMB rumah. Ini juga jalan di tahun 2022, lagi proses IMP, lagi pengajuan di Januari. Ini pegawai PU, kebetulan salah satu karyawan di Podomoro University juga sedang bangun. Nah, ini rumah tinggal. Jadi saya ngeling tuh, udah bikin gitu, share sosial media, ngeling lama-lama ke pegawai APL lantai 46 juga.
Ya, ini lokasi Depok. Dia waktu itu mau renov. Jadi dia, oh saya mau dong ruangan saya ini bisa nih muat berapa sih, berapa meter. Terus saya pengen ada void. Ya udah saya bikinkan kotak-kotakan untuk tata ruangnya. Ya, ini dia minta desain RAB juga. Nah, ini juga lagi jalan. Desain dan sketsa interiornya kurang lebih masih proses desain. Ya, ini lokasinya di Bogor, Jawa Barat. Nah, yang tadi saya bilang, jika sedang berjalannya, saya fokus di renovasi. Tiba-tiba jalan nih permintaan orang mau bikin taman. Ya udah, akhirnya saya buatkan taman. Nah, ini ada taman, yaitu taman rumah ya. Ini taman di atas septic tank. Jadi septic tanknya itu saya kasih perkerasan khusus gitu ya. Jadi biar enggak jeblak, saya tambah perkerasan lagi. Di sini baru saya puruk tanah, ya kurang lebih 20 cm. Akhirnya jadi taman di atas septic tank. Ini ada taman rumput, lalu ada taman batu atau taman kering. Ya, ini lalu ada taman air. Nah, ini sesuai dengan permintaan dari klien. Ya, jadi merambat tuh. Yang penting kita udah fokus di global utama, ya ini bagian dari akar-akarnya, yaitu taman, permintaannya, lalu ada interior juga, dan lainnya. Lalu project interior. Nah, ini salah satu yang saya sempat, aduh bisa nggak ya, jalan nggak ya? Ini adalah dari Kedutaan Besar Thailand. Nah, kebetulan mereka ngeliat beberapa proyek yang saya jalani, tiba-tiba dari kedubes itu bilang, tolong dong saya borongin proyek interior dari furniture, dari pengecatan, dari plafon dan lain-lain. Mungkin sedikit ya, tidak terlalu banyak. Tapi saya pada saat itu kan bingung ya, aduh ini saya belum punya pengalaman di interior, borongan interior. Ya udah saya ambil aja. Loh, saya ambil ya udah. Tok saya jalanin, saya kolaborasi dengan dua orang interior, yaitu kontraktor interior, karena interior itu beda ya. Interior sama building renovasi itu beda. Orang interior itu belum tentu bisa mengerjakan building dan sebaliknya. Akhirnya saya kerjasama dan akhirnya ini deal. Jadi orang furniture sama orang interior. Saya tetap saya yang handle utamanya, tetap saya kerja kolaborasi. Karena tadi saya bilang di siklus atas, bahwa kita tetap harus berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, ini salah satu proyek yang goal dari interior Kedubes Thailand. Ini borongan terjadi penunjukan langsung tanpa tender atau lain-lain. Lalu ini adalah rehabilitasi gedung kantor. Ini kliennya adalah pegawai BUMN. Ini kalau nggak salah ini di Sunter, Jakarta Utara. Ini 5 lantai. Ini kayak semacam ruko 5 lantai yang berfungsi sebagai kantor juga, tempat tinggal juga, dan pabrik-pabrik kayak jual-jualan kertas kayak gitu juga. Nah, ini saya ambil dan saya fokus di desain. Karena yang saya sanggup adalah desain. Oke, mereka nggak masalah, oke, desainnya. Karena saya bilang kalau rehabilitas dan di luar renovasi, ya saya fokusnya di desain. Lalu masjid juga bentang lebar. Nah, ini ada permintaan dari Kalimantan Selatan, Brebes, Jawa Tengah. Lama-lama nyebar tuh permintaan, bisa nggak bangun masjid? Nah, kebetulan saya masjid paham sedikit ya, paham terkait struktur dan lain-lainnya. Ya udah, saya bisa di desain dan RAB. Terus mereka bilang, oke, nggak apa-apa, nggak bangun, yang penting desain dan RAB-nya aja. Ya udah, saya sanggupin. Jadi ini ada 2 dari Kalimantan Selatan dan di tengah. Pada saat itu gambarnya A3 itu saya kirim ke sana. Ya, lama-lama merembet lagi-lagi dan masuklah ke revitalisasi kawasan proyek. Ya kan, ini jujur ini proyek besar. Ya, jadi ini ada revitalisasi kawasan Tanggurajo, ini Jambi. Nah, ini waktu itu mungkin rekan yang dapat tender, jadi dia minta bantuan untuk membuatkan SketchUp, tapi mentahannya. Nah, kebayangkan kalau di SketchUp itu bikin kawasan kayak gini beratnya kayak gimana? Nah, akhirnya saya sanggupin karena bayarannya lumayan, jadi saya ambil. Ya, ini menunjukkan langsung juga. Ini yang akhirnya setelah satu berhasil yang di atas, ya yang di atas ini satu berhasil, akhirnya saya nyambung nih ke bawah. Ke mereka, ada lagi nih Tugu Juang, udah nggak usah bagus-bagus, yang penting ada gambaran kelihatan ininya mau di pengajuan revitalisasinya, ya udah saya gambar. Ini nggak saya render. Ya, jadi mereka mintanya mentahannya.
Jadi file SketchUp-nya. Oke, setelah itu kurang lebih gambarannya. Lalu tantangan dalam bisnis konstruksi itu apa aja? Nah, ini tantangan dalam bisnis itu yang saya jalanin itu nggak lain, ya itu ada kadang-kadang itu ada penipuan. Itu ya wajar ya kalau ada penipuan. Misalnya klien kabur, tidak ada kabar, tidak dibayar. Itu saya pernah mengalami. Ya tiba-tiba di ping di Instagram, dia minta bikin, dia DP, ada yang DP cuman berapa persen. Setelah itu dia minta, oh, saya minta dong gambarnya penting. Ya karena dia ada DP, saya percaya, ya udah. Tiba-tiba dia hilang pas sudah saya kasih semuanya. Ya itu balik lagi ke tantangan saya. Jadi saya harus lebih hati-hati lagi ya terhadap klien, karena ada aja klien kabur atau tidak ada kabar atau tidak dibayar. Karena ada beberapa rekan juga yang sedang menjalankan renovasi, itu mandornya kabur, jadi tiba-tiba tukang minta bayaran ke owner. Ya, karena mandornya kabur, makanya saya memilih mandor itu yang saya percaya. Ya, kadang ketika saya udah penuh nih project, tiba-tiba ada lagi dapat project. Mau udah bangun, terus saya bilang nggak bisa, saya nggak sanggup. Karena kalau saya ngambil dari kontrak klien, saya belum percaya. Nah, takutnya itu adalah tidak ada kabar dan kabur. Nah, itu resikonya. Nah, saya tidak mengambil resiko karena saya sanggupnya di handle-nya di Sabtu Minggu, ya udah. Itu saya skip kalau mau, saya bilang jadwal di sekian, mau enggak gitu. Ya. Lalu ada license software dan teknologi, ini juga penting. License software itu terkait dengan misalnya AutoCAD licensing. Biasanya AutoCAD itu ada masa percobaan selama 1 bulan. Nah, itu bisa kita download di Autodesk resminya, ada yang versi student juga ada, dan versi profesional. Nah, teknologi kita juga harus update teknologi. Perkembangan software itu juga penting untuk menunjang dari kualitas kita. Ya, ada Lumion dan lain-lain, itu juga harus kita pelajari. Ya, ada trending kita ikuti. Ya, karena itu tantangan dalam bisnis kita, nanti saingannya banyak. Ya, lalu di sini ada waktu. Jujur saya waktu itu tantangan banget. Ya, karena handle waktu meeting dan lain-lain, pengawas dan lain-lain. Lalu kurangnya tim SDM, ya karena saya hanya berkolaborasi, dan juga pajak. Nah, pajak ini juga kadang kalau kita mendapat klien yang mengerti pajak atau apa, itu akan dipermasalahkan. Ya, jadi selama ini saya masalah pajak itu saya mengikuti NPWP pribadi, ya jadi nanti dilaporkannya ke pemegang perseorangan, tapi memiliki bisnis sendiri. Nah, tapi rencana kedepannya saya akan membuat legalitas, karena ini sudah ada branding, sudah ada nama, ya. Lalu kompetitor semakin banyak. Nah, itu dia, kita harus membuat inovasi. Ya, tantangan dalam bisnis itu besar sekali loh, saingannya itu bukan main-main loh. Ya, jadi kompetitor semakin banyak, kita harus mengasah skill, ya, membuat inovasi. Ya, kita kalau nggak bisa ya kita ikut training, ikut apapun untuk melatih kemampuan kita sendiri. Lalu bagaimana menghadapi tantangan dalam bisnis? Di sini menghadapinya itu gini, tantangan dalam bisnis itu banyak yang tadi saya bilang. Kita harus punya konsisten waktu, ya. Lalu di sini kita harus fokus pada tujuan tadi kita. Jadi kita udah merancang dari siklus bisnis dari awal. Kita udah membangun. Jangan sampai kita pasang surut. Ya, kita harus punya passion. Bahwa bidang konstruksi ini adalah passion kita. Kita harus menyukai dulu. Intinya Ridwan Kamil pernah berkata bahwa hobi yang pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, jadi kita harus merasakan dulu passion kita di bidang konstruksi. Ketika itu udah jalan, ya itu kita jalankan aja sebagai hobi aja, hobi sampingan. Nah, ini yang saya jalanin. Ya di weekend itu ya kayak hobi aja. Jadi nggak dapat project, hobi. Ya udah pokoknya saya mau buat kayak gini. Jadi jangan dijadikan beban. Lalu tetap semangat. Ya, tetap semangat ini kita memiliki semangat dan juga perkuat karakter, konsisten, optimis, dan juga perkembangan teknologi tentunya. Kita juga harus update ya teknologi material, teknologi software dan lain-lainnya juga. Ya. Dan sekarang ada juga namanya BIM ya. BIM itu juga langsung tuh. Jadi ada perhitungan volume dan lain-lain. Cuman gambar harus detail. Ya. Lalu strategi mempertahankan perusahaan, ya tadi saya sudah bilang, kita harus berinovasi, kita harus meningkatkan kualitas, kita harus ya bersosialisasi, mencari link,
Lalu kita bisa juga aktif di asosiasi dan kerjasama kreatif, dan kita juga harus melakukan study banding. Tetap kita harus melihat saingan pasaran kita seperti apa, perkembangan juga apa. Itu juga kita tetap harus perhatikan untuk mempertahankan perusahaan kita. Ya, kita harus buat strategi semenarik mungkin, seinovasi mungkin untuk perusahaan kita tetap stabil. Ya. Nah, ini kesimpulan yang dapat dijelaskan dari presentasi hari ini. Yang pertama adalah ketika memulai suatu bisnis, kita harus yang pertama adalah memiliki komitmen atau tekad yang kuat. Ya, modal besar adalah komitmen dalam arti diri kita sendiri. Kita harus memiliki komitmen yang kuat dan jelas sehingga siap tempur dan meraih kesuksesan bisnis. Ya. Lalu yang kedua adalah selalu belajar dan teknologi. Ya, belajar, ya, kembangkan skill teknologi dengan mengikuti misal kursus, seminar, training dan lainnya. Menambah ide dan perkembangan bisnis. Lalu pola pikir dan hilangkan rasa takut. Ya, aduh, takut gagal mulai bisnis, takut nggak dapat klien, hilangkan. Belajar dari pengalaman akan membuat Anda lebih matang, dewasa dalam menghadapi kehidupan. Nah, itu kurang lebih sekilas sharing tentang perjalanan bisnis yang saya jalani, ya, dari freelance, design and build. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tampilkan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Rifa untuk materi yang disampaikan hari ini ya. Kita applause dulu ya semuanya buat Bapak Rifai ya. Nah, sekarang tadi Bapak Rifai juga kan keren banget gitu, karena Pak Rifai itu udah berhasil ngebuka wawasan buat kita nih, kayak wah ternyata bisnis di dunia konstruksi tuh kayak gini ya gitu ya. Dan yang saya kagumi oleh Pak Rifai ini tuh beliau tuh berhasil menjalankan bisnisnya start from small gitu, mulai dari kecil, bahkan bisa dibilang hampir nggak punya apa-apa gitu kan, yang dipunyai hanyalah skill dan tekad ya kan, tanpa modal dan tanpa tim gitu. Nah, kita bisa lihat kayak beliau ini bisa memaksimalkan apa dari keminimalannya dia gitu, dan kita juga bisa belajar di sini dalam bisnis tuh nggak instan ya. Tadi ada perjalanan waktunya, ada strateginya, ada research-nya, ada gimana kita melakukan pendekatan kepada klien yang pertama sampai dari klien-klien itu bisa menghasilkan banyak klien lain begitu kan. Itu sungguh luar biasa menurut saya. Dan sekali lagi kita applause lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya, yaitu sesi tanya jawab bersama Bapak Rifa. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama akan disampaikan dari saya sendiri selaku moderator. Di sini saya penasaran banget gitu kan. Tadi kan Bapak Rifa ada sempat mention kalau Bapak tuh memasukkan harga renovasinya itu tuh ke dalam sosial media gitu kan, yang dimana artinya harga tersebut bisa dilihat oleh semua orang termasuk kompetitor-kompetitor dari Bapak gitu kan. Apakah Bapak tuh ada kekhawatiran kah gitu, kayak wah berarti nanti harga yang ditawarkan oleh Bapak itu bisa dilirik oleh pesaing, dan pesaing malah jadi bisa dia banting harga gitu, dengan desain yang kurang lebih sama mereka bisa tawarkan ke klien dengan harga yang lebih murah atau sebagainya gitu. Silakan Pak Rifa. Ya, oke. Terima kasih Steven. Tadi kan saya bilang bahwa saya mencantumkan harga di sosial media. Ya, memang benar. Tapi yang saya cantumkan adalah harga all-in-nya, keseluruhan. Dan juga gambarnya adalah gambar dari fasad sudah serah terimanya. Jadi saya tidak menjelaskan detail apa saja nih item-item 100 juta itu yang direnov. Nah, kalau itu kan ketahuan. Ya kan? Saya udah belum aja. Misalnya ini rumah
borongan 100 juta, kayak tadi yang saya tampilkan. Udah. Nah, saya tidak menjelaskan apa saja yang item-item yang yang direnov itu. Nah, kalau saya cantumkan, nah itu bisa saingan kompetitor. Kompetitor bisa ngambil, wah, saya bisa lebih murah nih dari dia, seperti itu. Nah, jadi saya juga mentargetkan apa saja yang saya publish, sejauh mana. Jadi harus ada batasan juga, jangan sampai seluruhnya di-publish. Nah, kalau kayak gitu bisa ketahuan, ya kan? Benar juga tadi yang dibilang sama Steven, karena saingan bisnis kita itu akan semakin banyak, ya kan? Akan semakin baru, nah, dengan penuh inovasi dan beraneka ragam. Nah, jadi saya strategi saya udah, harga all in, ya, tapi saya tidak jelaskan detail apa saja yang di renov, sama hasilnya tampak depan, udah seperti itu aja. Oke, berarti yang ditampilkan itu hanya apa yang kira-kira dibutuhkan oleh si calon klien saja gitu kan, tanpa menghadirkan informasi yang detail seperti itu ya. Betul. Tapi ketika kita mempublish sebuah karya itu kita harus izin dulu sama klien. Ini boleh nggak kita publish? Nah, sejauh klien itu oke, ya nggak masalah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi kan Bapak tuh sampai sekarang masih belum punya tim gitu kan, hanya berdasarkan kolaborasi. Apakah Bapak sendiri tuh ke depannya akan punya rencana gitu, ke depannya ingin ekspansi gitu, membentuk tim sendiri dan menghadirkan kayak jasa-jasa lainnya yang lebih besar ataupun bisa menggait build, design and build di daerah-daerah selain Tangerang gitu? Oke, sesuai dengan konsep dan ide tujuan bisnis saya itu 2022 berencana membangun sebuah CV. Nah, itu saya akan membentuk sebuah tim kecil. Ya, tim kecil itu artinya dalam arti saya akan mengambil tim saya itu adalah tim dari rekan-rekan bidang konstruksi teknik. Ya, dengan 2 atau 3 orang. Nah, karena itu jujur semakin banyak kebutuhan dari klien, ya semakin ada proyek dan semakin membutuhkan beberapa tenaga SDM. Nah, makanya di tahun 2002 ini sesuai planning saya ingin melegalitaskan ke CV dulu. Gitu. Intinya ada nomor legalitas, ya, nomor izin dari suatu perusahaan. Ya, jadi dengan menambah kurang lebih karyawan kontraknya 2 atau 3. Oke. Jadi kedepannya akan menambah tim 2 sampai 3 orang ya, begitu ya Pak? Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya yang saya penasaran juga gitu, gimana sih strategi Bapak tadi yang menghadapi orang-orang yang iseng ketika proyek itu sedang berlangsung gitu? Apakah Bapak menyempilkan dan membebani kepada klien atau Bapak punya strategi lain seperti itu, Pak? Oke, ketika sudah menjalankan renovasi atau proses konstruksi itu di lapangan itu ada orang-orang iseng, kayak minta material lah, ya tetangga biasanya minta material dong, saya dikit aja gitu-gitu, itu pasti ada. Ya sejauh saya solusinya gini, saya tidak akan bilang ke klien karena saya tidak mau klien saya itu mendengar hal-hal seperti itu. Saya langsung handle sendiri. Kalau ada preman, saya datengin preman itu. Misalnya preman kampung itu, saya bilang, tolong, saya ajak ngopi, saya ajak ngobrol. Intinya saya jadikan dia sebagai kayak pengawas aja. Kamu mau nggak saya selama 1,5 bulan awasin ini? Nanti ada tetangga yang minta barang hilang, kamu tanggung jawab. Tapi saya akan kasih kamu nanti ada uang saku, saya bilang kayak gitu. Nah itu saya lebih milih seperti itu strategi saya. Ya jadi nantinya ada tetangga atau apa kan itu ada preman situnya. Ya biasanya itu kalau lagi ada borongan itu saya selalu menggait preman situ. Ya siapa ketua di situnya. Ya untuk bertanggung jawab terhadap keamanan. Intinya lebih keamanan sih walaupun ada pos RT atau apa. Ya tapi setidaknya namanya proyek ya kan nggak mungkin RT melihat setiap hari walaupun ada laporan warga kan juga harus ada bukti dan lain-lain. Ya setidaknya udah kita gait aja deh biar nggak ribet dan lain-lain.
Nah, juga keamanan itu juga, ya udah dia akan minta tidak terlalu banyak. Misalnya, saya akan kasih uang saku sekian. Mereka tuh welcome aja. Selama mereka diberi pekerjaan dan tanggung jawab, mereka akan melaksanakan dengan baik. Yang penting kita memberikan kepercayaan, mereka menjalankan, ya itu. Oke, ini caranya unik sekali ya. Berarti ada masalah dan masalah, tapi masalah itu malah dijadikan solusi untuk masalah lain, begitu ya kurang lebih ya. Ya. Ini Dan sangat unik sekali. Ya, dan saya tidak pernah bilang ke klien, karena klien saya pokoknya tinggal terima beres jadi tanpa pusing apapun. Jadi segala macam kendala apapun ya udah, yang penting saya yang handle. Oke, baik. Berarti di sini klien itu sangat tingkat kepuasannya itu sangat diutamakan sekali ya. Betul. Oke, baik. Itu aja pertanyaan dari saya. Lalu kita berikutnya masuk ke sesi berikutnya ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Boleh langsung resen atau ajukan di kolom chat juga nggak masalah. Boleh. Nanti setelah saya berikan ini, sebut nama lalu sampaikan pertanyaannya ya. Oke, ini saya mulai dari yang paling atas di saya ya. Silakan untuk Kak Elsie untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, presentasinya sangat bisa menginspirasi kita untuk memulai startup bisnis di bidang konstruksi juga. Saya Elsie Ramadhani, seperti yang Bapak tadi utarakan, Bapak juga bergerak di bidang desain sama build kan? Berarti Bapak desain sama Bapak juga mengawasi di pembangunannya. Iya. Nah, kan kalau di pembangunan itu di pembangunan rumah baru atau rumah tinggal atau masjid atau landscape tadi itu Bapak memperhitungkan tidak faktor dari keselamatan K3 di proyek itu, dan itu siapa yang tanggung jawab kalau di sana? Gitu. Seperti itu pertanyaannya sih Pak. Oke. Terima kasih. Apakah ada kasus gitu K3-nya gitu di lapangan gitu kan? Sejauh ini untuk K3 itu kita standar ya. Yang pertama adalah helm. Ya, standar itu hanya helm saja kalau saya ya. Kalau sepatu ya itu dari tukang sendiri. Ya biasanya ada mandor. Biasanya tuh saya inspeksi ke lapangan itu setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu di weekend. Itu pasti saya akan inspeksi ke lapangan. Nah, di sana sih sejauh ini belum ada kejadian-kejadian kejadian yang kejadian di lapangan atau proyek terhadap tukang, karena saya prefer ke mandor. Jangan terlalu ketika mengejar deadline atau mengejar apapun, jangan terlalu memaksa tukang untuk bekerja di luar jam pekerjaan. Jadi harus sesuai. Nah, itu yang saya selalu arahkan ke mandor, karena takutnya nanti hasilnya jadi kualitasnya nggak bagus. Nah, itu yang saya nggak mau. Makanya setiap saya inspeksi, kalau ada yang nggak sesuai, itu langsung ganti. Misalnya kayak keramik, dia salah masang titiknya. Itu selama saya masih melihat itu kalau salah saya suruh bongkar. Saya nggak mau. Saya harus sesuai dengan gambar. Ya, jadi ketika itu dulu mandornya itu ngeyel nih, dibilangin. Tapi lama-lama dia mengikuti saya. Ya, karena saya suruh bongkar. Ya, dan juga ketika kejadian itu tidak ada kejadian apapun sih selama di proyek sejauh ini. Yang paling mempengaruhi adalah faktor cuaca aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yosi. Silakan Yosi. Selamat sore Pak. Saya ingin bertanya, menurut Bapak ini sebenarnya setelah lulus, lebih baik kita belajar dengan bekerja di perusahaan kontraktor dulu, atau langsung buat bisnis dan belajar selama perjalanan bisnis tersebut? Oke. Terima kasih Pak. Ya, kalau saran saya ya, ketika kamu fresh graduate,
ya, kamu tergantung kamu kuliahnya di mana. Kalau kamu kuliah di universitas yang udah diselenggarakan belajar kewirausahaan, ya kan, lalu juga ada lab organik, praktek langsung, ya, itu saran saya langsung ke start bisnis. Nanti start bisnis kamu mau arah mana? Karena kamu udah diajarkan kewirausahaan, ya kan. Kalau saya awal mulai bisnis itu belum belajar kewirausahaan, jadi saya mencari kewirausahaan itu apa. Terus bagaimana sih? Saya mencari langsung, ya, karena saya buta terhadap kewirausahaan, intinya seperti itu. Sedangkan kamu sudah ada basic dari kewirausahaan. Nah, kalau saran saya sendiri, apalagi kamu sudah menjalankan program magang dan lain-lain, sudah punya basic dari kewirausahaan, alangkah baiknya kalian menciptakan sebuah bisnis. Nah, tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Gitu. Tapi kalau kamu merasa belum pede, saya nggak pede nih, saya nggak punya keyakinan. Ya, nah ya itu tidak ada salahnya kamu coba ke lapangan. Coba bekerja terlebih dahulu, bekerja setidaknya 6 bulan deh. Paling sedikit 6 bulan dulu. Ya, kamu rasakan kurang lebih seperti apa. Dan target dari pekerjaan itu harus sesuai dengan bisnis yang kamu akan lakukan. Misalnya saya ingin bisnis di bidang infrastruktur. Berarti kamu harus mencoba dulu nih. Misalnya masih ragu. Kalau masih ragu, belum yakin banget, ya udah kamu coba bekerja 6 bulan di bidang infrastruktur. Seperti apa? Kamu pahami manajemennya, kamu pahami struktur organisasinya, ya udah kamu akan terapkan di startup bisnis di kemudian harinya. Seperti itu. Dan ya, kamu beruntung berkuliah di kampus yang sudah memiliki basic dari kewirausahaan. Gitu. Karena udah ada modal dari wirausaha itu sendiri. Ya. Berarti kalau belum pede, cari experience dulu, baru bangun bisnis gitu. Ya, karena kan kalau kita nggak pede, kita nggak pede, jadinya jatuhnya nanti malah bikin down. Ya, karena bidang yang bisnis misalnya fokus di konstruksi, bidang konstruksi itu harus dikuat dengan pokoknya keinginan yang kuat, harus keinginan kuat dulu nih. Ya, kalau misal kamu aduh masih raba-raba, oke deh, kalau misalnya raba coba dulu deh, rasain dulu di perusahaan seperti apa. Biasanya kan udah merasakan di magang, ya kan, kalau udah di magang udah tahu kurang lebih seperti ini lingkupnya. Makanya saya jadi mengambil startup bisnis di bidang tersebut. Nah, karena saya udah merasakan tersebut. Nah, itu berdasarkan pengalaman di tempat magang, seperti itu. Nanti pola bisnisnya ya udah yang saya pelajari di entrepreneur. Nah, oke, gitu. Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya silahkan dari Michael. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas presentasinya. Presentasinya sangat membantu sekali. Bisa dibilang bisnis itu bisa diibaratkan sebagai perjalanan. Pasti ada pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Pertanyaan saya, adakah pengalaman buruk ketika Bapak menjalankan bisnis? Dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut atau pengalaman buruk tersebut? Oke. Pengalaman buruk dari bisnis itu pasti ada. Ya, yang saya jalanin itu adalah terkendalanya dari waktu ya. Yang pertama itu yang paling buruk itu adalah waktu ya, karena tidak semua bisa saya awasi dan tidak bisa semua handle. Nah, jadi ketika saya sudah diurungin dengan keburukan gitu, misalnya nggak bisa survei ke beberapa tempat, nggak bisa inspeksi langsung ke lapangan, itu saya mulai berkolaborasi dan bekerja sama. Itulah solusinya adalah saya bekerja sama dan berkolaborasi. Karena setiap bisnis itu nggak ada yang jalan sendiri. Pasti ujung-ujungnya adalah berkolaborasi atau bekerjasama. Ya, jadi akhirnya saya mempercayai, saya ajak aja, saya bilang ada beberapa grup komunitas atau apapun, saya share siapa yang belum bekerja, siapa yang membutuhkan pekerjaan, saya share ke grup jujur. Biasanya orang yang lagi membutuhkan pekerjaan itu akan sangat semangat sekali untuk mengikuti proyek. Oh, saya Pak belum, oke, kamu mau nggak bantu saya? Kamu inspeksi proyek. Nah, jadi kita berkolaborasi nih, ya berkolaborasi. Nanti kamu ngawasin ini. Nanti kalau setiap ada pembelian, ada apa-apa, kamu info ke saya. Setiap ada motif material
apapun yang datang itu yang akan dibeli itu oleh mandor itu inbox saya. Nah, itu jadi saya mulai bekerja sama dan berkolaborasi. Di saat saya tidak bisa, saya sedang buruk atau buruk dalam waktu, buruk dalam keadaan atau apapun, ya pasti kita akan merasakan namanya kadang apa ya, butuh benar-benar liburan atau apapun ya, karena solusi saya juga ketika buruk itu harus liburan, selain bekerja sama, saya juga harus liburan untuk menenangkan pikiran dan lain-lain, karena itu sangat pusing juga kan ya. Jadi ya udah, saya mulai berkolaborasi dan kerjasama. Nah, saya ambilnya dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan di grup, ya saya share, saya ajak, ayo nanti saya arahin dan saya bimbing seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat membantu sekali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya silakan William. Iya, selamat siang Pak. Saya izin nggak bisa on cam ya Pak, soalnya nih kebetulan lagi di kantor. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak, pertanyaan saya lebih ke startup bisnisnya sih. Jadi kalau misalnya dalam startup bisnis itu kan kita membutuhkan yang namanya branding. Nah, jadi dalam branding ini kan kita melakukan pemanfaatan dari berbagai media sosial yang ada, contoh Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, jadi metode dalam media sosial ini, kalau misalnya kita baru masuk ke dalam media sosial ini kan pasti kita butuh yang namanya jangkauan, reach. Kan? Jadi untuk mendapatkan reach itu gimana Pak harusnya? Terima kasih Pak. Gini, ketika kita memulai startup itu kan tadi ada branding ya di media sosial, ya kan. Nah, selain branding media sosial itu harus punya alternatif lain, ya. Kalau di media sosial itu misalnya kalian mulai dari masang portofolio tugas kalian atau apapun, nah itu pasti respon dari orang-orang sedikit, ya kan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba banyak langsung minat atau banyak, tidak, pasti tidak. Nah, untuk itu kalian juga harus punya alternatif. Alternatifnya adalah kalian juga yang tadi saya bilang, kalian mulai bersosialisasi, kalian mulai mencari link dari tetangga sekitar atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu perbanyak dan dapatkan link, follow. Lalu ketika belum mendapatkan like atau banyak di Instagram, itu kalian follow. Kalau saya itu sistemnya gini, saya punya Instagram pribadi, saya punya Instagram project. Instagram pribadi saya follow tuh orang-orang siapa tuh, misalnya rekan-rekan selain teman kita, saya follow artis-artis, ya, lalu supplier apapun, ya itu meningkatkan branding kita lama-lama. Seperti itu. Jadi lama-lama orang akan ya ngelingnya ke sektor entertainment, ke sektor konstruksi, ke sektor apapun itu kalian harus follow. Kalian follow. Jadi untuk menambah link kita mulai follow terlebih dahulu karena kita belum ada branding, belum ada nama. Nah, tapi setelah kita dapat project atau apapun, kita masukkan ke status kita, ke Instastory kita. Nah, itu disitulah mulai orang-orang mulai melirik kita. Ya, biasanya itu kalau kita berteman di Instagram hanya orang-orang teknik kita, ya udah orang-orang teknik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang awam, mereka akan melihat, wah, ini bangunan udah jadi, harga segini, wah, mau dong renov. Tapi kalau kalian berteman hanya di bidang teknik aja, ya itu udah teman-teman teknik kalian, mereka itu biasa, ini biasa. Tapi kalau kita berteman dengan di luar lingkup teknik, ya misalnya kita saya bilang follow artis lah, follow entertainment atau lain-lainnya, ya. Nah, mereka akan melirik, wah, mau dong saya nanti didesainin seperti ini. Kayak tiba-tiba saya follow salah satu perusahaan bank, ya kan itu banyak pegawai bank. Nanti lama-lama ngeling siapa aja bank-banknya, karyawan bank akan follow kita. Nah, kita udah bikin di Instagram kita menjalankan bisnis ini. Nanti dia akan ngeling, kita update status terus, misalnya pembangunan rumah itu kayak gini. Nanti ngeling pegawai bank tiba-tiba, saya mau dong didesainin seperti ini, tapi saya punya budget. Nanti dia akan kirim, saya punya budget sekian, bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Mereka akan seperti itu. Gitu. Jadi mulailah membuka sosial media dan berteman dengan di luar teknik. Gitu aja. Ya, mulai mencari link. Ya. Bagaimana William? Oke, terima kasih ya William. Oke, ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Oke, yang mau sharing silakan.
Ya, kalau ada yang mau sharing, ada yang mau Atau memberi yang sudah punya tanggapan. sudah menjalankan bisnis juga, bisnis kecil-kecil. Kalau dari saya ya, sebenarnya Pak Rifai ini kecil-kecil cabai rawit juga ya. Pak Rifai ini kan memang memulainya meskipun kecil-kecilan ya, tapi klien Pak Rifai ini ya cukup bonafit ya, besar-besar. Kemudian juga seperti yang bisa kita simak dari pemaparan Pak Rifai ini, banyak sebenarnya ya tips-tips lah ya tadi, seperti menggunakan tugas sebagai portofolio, memfollow yang di luar networking lah intinya kan sebenarnya ya. Ini sebenarnya tips-tips yang ataupun strategi yang bagus ya untuk dalam hal terutama kita sebagai kalian-kalian nih nantinya ya student akan misalnya memulai startup di bidang konstruksi gitu kan ya. Nah, mungkin juga nanti Pak Rifai ini kan mau mendirikan CV ya Pak ya. Rencana kan di tahun ini ya 2022. Partner utamanya siapa Pak? Kenapa Pak? Partnernya kan kalau CV itu harus dua ya, harus dua pihak kan, harus dua Biasanya orang. saya pakai notaris Pak. Iya, tapi kalau CV itu biasanya bukannya harus dua ini ya, dua pendiri ya? Belum tahu detailnya sih untuk proses untuk CV-nya, tapi berencana tahun ini. Iya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh notaris Pak. Iya. Kalau CV itu memang lebih mudah sih daripada kita buka firma atau PT gitu kan. Cuman sih setahu saya harus dua ya pendirinya, dua apa sih namanya? Dua orang. Dua ya pendirinya dua minimal dua atau lebih gitu kan. Nah, mungkin itu kan nanti jadi partner utama Pak Rifai itu ya kan. Nah, selama ini mungkin seperti yang tadi proyek pertama Bapak kan rumah ya, rumah tinggal. Nah itu modalnya dari pertama itu seperti apa ya Pak ya? Untuk modalnya gini Pak, ketika awal kan dapat borongan nih. Nah saya mintanya gini, oke, kalau saya akan menjalani borongan, kamu DP dulu. Jadi dari ownernya itu yang DP Pak. DP sekian persen, oke saya jalanin, nanti sudah sesuai progres kontraknya, dia akan kirim lagi. Jadi benar-benar per bulan nggak Bapak minta ininya? Sesuai progres. Sesuai progresnya itu ya, berarti misalnya berapa progres mas? renovasi itu 1,5 bulan Pak. Oh, ya, jadi renovasi misalnya 1,5 bulan ya. saya ambil DP pertama misalnya 50%. Nah, di 50% lagi akan dicicil sesuai progres 50% dan 75%. Iya. Oke, karena renovasi ya berarti ya. Waktunya kan sebentar, nggak harus lama gitu ya. Betul. Jadi saya nggak ngambil yang harus modal dulu Pak. Nggak. Saya nggak berani Pak itu. Ya, berarti lebih manajemen cash flow ya Bapak. Cash flow-nya harus kasnya harus dimonitor ya. Nah, kalau misalnya yang tadi terkait dengan pengalaman mandor nih Pak Rifai. Mandor itu kan memang menjadi salah satu key players ya. Key players ya. Nah, tapi kan kadang tuh kayak tadi Pak Rifai sempat singgung juga ada mandor yang nakal gitu kan, nggak bayar, hilang. Nah, itu pernah nggak Bapak mengalami itu? Atau sekarang yang mandor yang mandor Pak Rifai pakai ini masih sama seperti yang dari awal tuh? Kebetulan mandor yang saya pakai ini masih sama. Itu kebetulan mandor dari pengalaman saya di proyek High Class Building. Jadi saya ngambil dia karena saya nyaman, udah tektokan dari pengalaman kerja juga sama dia, jadi saya pakai dia untuk ngerjain proyek karena yang saya suka dari dia itu adalah kerjanya bagus Pak. Jadi saya pakai. Biasanya kalau kita ngambil mandor dari pekerjaan yang ada MK, ada pengawasnya, MK dan kontraktor, itu lebih bagus karena dia ada inspeksi di lapangan ya. Biasanya ada pengawasan gitu. Tapi kalau mandor yang bekerja hanya di kontraktor aja, itu biasanya sesukanya Pak. Nah, kalau menurut pengalaman saya saya pernah pakai yang itu sesukanya. Ya, itu saya bilang saya pernah pakai yang non yang menggunakan MK, yaitu ya udah dia sesukanya aja. Yang itu jadi. Nah, yang penting jadi itu yang saya tidak mau. Saya tetap harus ya walaupun kita dengan budget minim, tapi harus kualitasnya tetap, pekerjaannya juga harus oke. Berarti mandornya dari yang proyek pertama juga masih sama ya?
Proyek, Pak. Kalau yang pihak paling kan apa namanya, perlu dukungan lah ya. Siapa yang perlu kira-kira sangat mendukung Bapak sebagai memulai usaha startup ini? Itu keluarga sih. Keluarga ya. Bunda sih. Yang pertama bunda saya, yang kedua adalah abang saya. Mendukung ya. Kadang saya gini Pak, ketika jalan proyek, saya juga kadang kan nggak mungkin sempurna langsung. Saya ketika apalagi berhitung, saya jujur nggak terlalu jago banget itu, karena saya tujuan masuk sipil itu ya biar bisa biasanya itu saya kadang nanya sama abang saya gitu, ini bener nggak seperti itu Mas? Abangnya ini sipil? Arsitek, tapi dia lebih ke pengalamannya di sipil, struktur dan lain-lain. Jadi saya juga tektokan sama abang. Kadang proyek itu juga datang dari abang saya, ini tolong ya handle seperti itu. Berarti mungkin nanti bisa ini dong jadi family business ya. Kalau misalnya sudah jadi CV ya kan. Ya, mudah-mudahan bisa dengan abangnya kan. Nanti kan butuh tim tuh. Mungkin nanti Steven ya mau hire mau daftar ke sana. Oke. Cukup dari saya. Silakan moderator. Oke. Ini masih ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin kita akan tutup sesi ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara ini. Puji syukur juga karena rangkaian sesi diskusi kita hari ini tuh bisa terlaksana dengan baik dan bisa ramai gitu kan. Dan nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Rifai, yang udah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih banyak kepada para peserta yang udah mengikuti dengan antusias ya diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi kita aplaus untuk semuanya. Akhirnya, akhir kata saya Stephen Lim, pamit mundur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Atika. Ya baik, terima kasih banyak kepada Stephen Lim yang telah memandu acara kita pada kali ini. Sebelum acaranya saya tutup, sebaiknya kita melaksanakan foto bersama kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya. Kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita akan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih.